Halo semuanya, beberapa dari kita pasti pernah mendengar kata-kata El Nino dan La Nina. Biasanya kata-kata ini terdengar saat Indonesia setelah mengalami beberapa kerusakan lingkungan akibat iklim. Ya, bagaimana tentang atau apa itu pengertian dari El Nino dan La Nina itu sendiri? Yuk simak video ini bersama aku Naif Donifonosi dari Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan akan menjelaskan apa itu tentang El Nino dan La Nina itu sendiri. Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Sani Safitri dari Universitas Sriwijaya, News ID dan IDN Times, mengemukakan bahwa di belahan dunia ini, sepanjang garis khatulistiwa terdapat sebuah pola aliran angin yang mengelilingi bumi dari arah timur ke barat. Angin ini biasanya disebut dengan angin pasat atau trade winds. Angin pasat ini sendiri merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya pergerakan air laut. Tepatnya di sebelah timur Indonesia, terdapat samudera yang sangat luas bernama Samudra Pasifik. Wilayah ini memungkinkan air laut dengan jumlah yang sangat banyak mengalami penguapan paparan sinar matahari dan mengubah air tersebut menjadi hangat. Air laut yang hangat ini menyebabkan terjadinya penguapan air yang sangatlah tinggi. Uap air ini membentuk gumpalan-gumpalan awan hujan dan bergerak maju ke arah daratan Indonesia karena gerakan angin pasat. Karena kondisi cuaca yang semakin tidak menentu disebabkan juga oleh pemanasan global, maka hal tersebut bisa membuat pergerakan angin pasat dan penguapan permukaan laut menjadi sangatlah kuat. Maka hal inilah yang akan memicu terjadinya curah hujan yang sangatlah tinggi dan lama di dalam daratan Indonesia. Curah hujan yang sangatlah tinggi dan dalam kurun waktu yang lama biasanya menyebabkan terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, hujan es, dan hujan asam. Maka penjelasan dari penguapan air di dalam Samudra Pasifik dan turunnya curah hujan yang sangat tinggi di Indonesia bisa kita sebut dengan La Nina. Selanjutnya, masalah fluktuasi cuaca dan berbagai efek pemanasan global dapat menyebabkan angin pasat ini sewaktu-waktu bisa bergerak atau berubah arah dari barat ke timur. Dan air laut hangat yang membawa uap air bergerak dari barat ke timur juga. Maka, air laut di permukaan yang telah bergerak menyebabkan air laut dari kedalaman Samudra Pasifik bergerak naik ke atas menggantikan air permukaannya. Hal ini mengakibatkan suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menjadi dingin. Karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka jarang terjadinya hujan. Saat hujan jarang terjadi di Indonesia, Indonesia akan mengalami kemarau panjang dan sangatlah tinggi. Kondisi kemarau yang sangat tinggi di Indonesia ini biasanya menyebabkan beberapa bencana alam seperti kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut, kekurangan air bersih, dan terjadinya kanker kulit. Kondisi berkurangnya awan hujan ini bisa kita sebut dengan El Nino. Fenomena iklim El Nino dan La Nina menyebabkan berbagai efek di seluruh bagian dunia. Efek yang ditimbulkan oleh El Nino sendiri ialah perbedaan iklim di Brasil Timur dan selatannya, dan kekeringan di beberapa negara Afrika, serta musim dingin yang sangatlah hangat di berbagai bagian utara Amerika Serikat. Selain itu, dampak El Nino sendiri terhadap Indonesia ialah kekeringan ataupun hujan yang sangatlah sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dialami oleh negara India, Filipina, dan juga Australia. Sedangkan La Nina menyebabkan atau menimbulkan efek yang cukup berbeda, yaitu ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan biasanya Australia bisa mengalami banjir besar saat fenomena La Nina sedang berkembang di dunia. Berikut tadi adalah penjelasan El Nino dan La Nina yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian dari saya, terima kasih.